Karena saat kita melakukan pemangkasan dengan sistem coplok seperti ini tanpa kita sadari kita. Halo teman-teman, nah di sini ada 3 cara memangkas pelepah salak teman-teman, yaitu ketiga cara itu tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing teman-teman. Nah di video kali ini saya akan memberikan mana pemangkasan pelepah salak yang paling bagus dan itu yang biasa kami lakukan para petani pohon salak di sini teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan dibantu like, share, dan komennya. Untuk kalian yang tidak suka boleh di skip saja. Nah kebetulan di depan saya ini sudah ada pohon salak yang sudah waktunya kita pangkas pelepahnya juga teman-teman. Nah kita lihat dari dekat dulu. Nah ini adalah contoh pelepah salak yang sudah waktunya dipangkas teman-teman. Nah karena ini di atasnya sudah ada mancung yang sudah mulai kelihatan buahnya. Nah ini seharusnya pemangkasan ini dilakukan ketika sebelum mancung ini mekar dan dikawinkan teman-teman. Nah jadi sebelum mancung ini mekar seharusnya untuk pelepah yang di bawahnya ini sudah dipangkas teman-teman. Tujuannya agar nanti untuk pertumbuhan mancungnya itu lebih bagus dan tidak mudah busuk karena dia akan terkena sinar matahari teman-teman. Dan seperti apa 3 cara pemangkasan untuk pelepah pohon salak ini? Nah ini cara yang pertama teman-teman. Cara yang pertama ini kita buang cuman dari bagian sini teman-teman. Nah contohnya seperti ini cuman kita buang dari bagian sini. Nah cara ini sebenarnya juga kurang bagus teman-teman. Nah untuk model pemangkasan seperti ini juga cara kurang bagus teman-teman, karena untuk mancung atau buahnya ini masih tetap tertutup pelepah dan ini belum terkena matahari sepenuhnya. Nah jadi cara ini adalah cara yang kurang bagus juga teman-teman. Nah untuk cara yang kedua teman-teman kita praktikkan lagi. Nah untuk cara yang pertama kalau kita lihat lebih dekat itu seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mancungnya masih tertutup lepas juga dan ini masih mengganggu untuk pertumbuhan buahnya nanti teman-teman. Nah untuk cara kedua yaitu kita pakai cara sistem coplok seperti ini teman-teman. Nah ini adalah cara yang kedua teman-teman, cara memakai sistem coplok seperti ini. Dan untuk sistem coplok seperti ini juga tidak bagus teman-teman, karena ini akan membuat pohonnya itu menjadi kurus dan nantinya untuk mancungnya ini akan terganggu juga untuk pertumbuhannya, karena saat kita melakukan pemangkasan dengan sistem coplok seperti ini tanpa kita sadari kita telah mengenai bagian dalam ini teman-teman. Jadi untuk cara yang pertama dan yang kedua ini tidak direkomendasikan juga ya teman-teman, karena ini kurang bagus untuk pertumbuhan pohon dan juga masih kurang bagus untuk pertumbuhan mancungnya. Nah untuk cara yang bagus yang seperti apa ya, ini yang cara yang ketiga teman-teman, yaitu cara yang biasa kami para petani buah salak di sini melakukan pemangkasan teman-teman. Nah kita langsung ke cara yang ketiganya teman-teman. Nah untuk cara yang ketiga, cara yang biasa kami pakai yaitu cara yang paling efektif dan bagus kita memangkas pelepahnya, yaitu kita mulai dari bawah sini teman-teman. Nah ini adalah cara yang biasa kami lakukan ya para petani buah salak di sini. Nah jadi cara ini cara yang paling bagus dan efektif, dan ini tidak akan membuat pohonnya kurus dan tidak juga mengganggu untuk pertumbuhan mancungnya teman-teman. Nah jadi cara yang ketiga ini cara yang biasa dilakukan, yaitu dengan memangkas dari bagian bawah seperti ini. Nah kita pangkas seperti ini. Nah cara ini adalah cara yang paling efektif ya teman-teman. Kita bisa bedakan kalau kita lihat dari dekat. Jadi kalau kita lihat dari dekat itu seperti ini ya teman-teman. Ini pemangkasan yang biasa kami pakai dan ini sudah terbukti bagus, yaitu kita memangkas dari bagian bawah menggunakan arit yang memang sudah dikhususkan untuk para petani salak, yaitu kita memangkasnya dengan cara kita menarik seperti ini. Nah cara ini cara yang paling bagus dan ini tidak mengganggu untuk pertumbuhan pohonnya dan juga tidak mengganggu untuk pertumbuhan mancungnya. Nah ini adalah cara yang paling efektif teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu adalah 3 cara memangkas pelepah salak teman-teman. Nah dari ketiga cara itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi untuk cara yang paling direkomendasikan dan biasa kami pakai yaitu di cara nomor 3 dengan memangkas dari bagian bawah seperti ini. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan di share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.